Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu kemudi rem dan suspensi Bapak Dedi Setiawan. Saya Dimas Abdi Saputra. Pada kali ini saya akan mempresentasikan video ujian akhir semester saya. Yang pertama, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, dan cara kerja pada rem cakram beserta gambarnya. Yang pertama ada kaliper. Fungsinya untuk menghimpit kampas rem pada piringan cakram sekaligus menopang kampas rem dan piston. Yang kedua ada kaliper bracket. Fungsi dari kaliper ini adalah menahan kaliper agar tetap pada tempatnya. Yang ketiga ada piston brake. Fungsi piston brake adalah untuk menekan atau mendorong bagian kampas rem ke piringan cakram agar putaran roda lebih rendah atau berhenti. Yang keempat ada seal piston. Seal piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak yang bisa saja mengalir pada tuas rem saat diinjak. Yang kelima ada selang hidrolik. Fungsinya untuk menyalurkan minyak rem ke kaliper rem. Dan ada kampas rem berfungsi untuk menekan piringan cakram sehingga bisa menghasilkan gesekan agar berhenti berputar. Dan ada piringan cakram berfungsi sebagai media yang akan dijepit atau ditekan oleh kampas rem. Dan ada master rem mengubah gerakan mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Jenis-jenis rem cakram. Rem cakram hidrolik. Rem cakram ini menggunakan sistem hidrolik untuk menghasilkan tekanan yang diperlukan untuk menekan bantalan rem ke cakram ketika pedal rem ditekan. Cairan rem akan mengalir dari master rem melalui selang rem dan ke kaliper rem, sehingga bantalan rem akan menekan cakram dan memperlambat putaran roda. Rem cakram mekanik. Jenis rem cakram ini menggunakan sistem mekanik untuk menekan bantalan rem ke cakram saat pedal rem ditekan. Kabel rem akan menarik tuas rem yang terpasang pada kaliper rem, sehingga bantalan rem akan menekan cakram dan memperlambat putaran roda. Rem cakram mekanik umumnya digunakan pada sepeda dan motor. Rem cakram semi hidrolik. Jenis rem ini menggunakan kombinasi antara sistem hidrolik dan mekanik untuk menghasilkan tekanan yang diperlukan untuk menekan bantalan rem ke cakram saat pedal rem ditekan. Kabel rem akan menarik tuas rem yang terpasang pada kaliper rem dan juga mengirimkan tekanan cairan rem dari master rem ke kaliper rem, sehingga bantalan rem akan menekan cakram dan memperlambat putaran roda. Rem cakram angin. Jenis rem cakram ini menggunakan udara bertekanan tinggi untuk menghasilkan tekanan yang diperlukan untuk menekan bantalan rem ke cakram. Saat pedal rem ditekan, udara bertekanan tinggi akan mengalir dari kompresor udara ke dalam kaliper rem, sehingga bantalan rem akan menekan cakram dan memperlambat putaran roda. Rem cakram angin umumnya digunakan pada kendaraan berat seperti truk dan bus. Rem cakram elektromagnetik. Rem cakram ini menggunakan magnet untuk menekan bantalan rem ke cakram. Saat rem ditekan, listrik akan mengalir ke magnet dari dalam kaliper rem, sehingga magnet akan menarik bantalan rem dan menekan cakram, sehingga roda berhenti berputar. Rem cakram elektromagnetik umumnya digunakan pada kendaraan listrik dan hybrid. Cara kerja rem cakram. Cara kerja rem
cara kerja rem saat diinjak. Proses kerja dimulai pada saat Anda menginjak pada rem pada motor atau mobil. Pada saat itulah tekanan hidrolis pada master silinder muncul. Dalam master silinder terdapat minyak rem yang akan menciptakan tekanan. Tekanan tersebut nantinya akan disalurkan ke akuator rem dan kaliper rem. Kaliper akan menekan piston di mana gerakan tersebut dapat mendorong dua buah kampas rem untuk menjepit rotor. Otomatis rem akan bekerja dan menggerakkan putaran pada ban kendaraan. Cara kerja rem saat dilepas. Pada saat Anda melepas pedal rem kendaraan, maka yang terjadi adalah tekanan hidrolis langsung menghilang. Tidak adanya tekanan ini akan membuat kampas rem tidak memiliki daya dorong. Kampas rem yang seharusnya menekan rotor akan membuat rotor terbebas, sehingga ban mobil akan bergerak leluasa sesuai dengan transmisi. Lanjut ke soal nomor 2, tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, serta cara kerja pada booster rem dan servo udara. Prinsip kerja, nama dan fungsi cara kerja. Yang pertama ada booster rem, prinsip kerjanya yaitu menggunakan tekanan vakum mesin untuk membantu mengaplikasikan tekanan pada pedal rem dan meningkatkan daya pengereman. Berikut adalah komponen dan cara kerja dari booster rem. Yang pertama ada sumber vakum. Sumber vakum umumnya berasal dari intake manifold mesin. Yang kedua ada diafragma vakum, yaitu berfungsi sebagai pemisah antara ruang vakum dan ruang tekanan di dalam booster rem. Yang ketiga ada check valve, yaitu berfungsi untuk mencegah kebocoran tekanan vakum dari booster rem saat mesin mati atau mengalami kegagalan vakum. Yang keempat ada control valve, yaitu mengatur aliran vakum menuju ruang diagram berdasarkan tekanan pada pedal rem. Yang kelima ada batang dorong atau push rod, adalah komponen yang berhubungan langsung dengan pedal rem dan mengubah gerakan tekanan pedal rem menjadi gerakan diafragma di dalam booster. Masuk ke cara kerja. Yang pertama, saat pedal rem ditekan, tekanan pada pedal rem akan menggerakkan push rod. Yang kedua, gerakan push rod akan mentransfer gerakan ke diafragma di dalam booster rem. Ketika gerakan diafragma terjadi, akan menciptakan perbedaan tekanan di antara ruang vakum dan ruang tekanan di dalam booster rem. Yang keempat, perbedaan tekanan ini akan menyebabkan peningkatan tekanan di ruang tekanan dan mendorong piston master rem yang akan menghasilkan tekanan hidrolik pada sistem rem dan meningkatkan daya pengereman. Yang kedua, servo udara adalah sistem pengereman yang menggunakan udara bertekanan sebagai sumber energi untuk meningkatkan daya pengereman. Berikut adalah komponen dan cara kerja dari servo udara. Yang pertama ada air kompresor, berfungsi untuk menghasilkan udara bertekanan. Yang kedua ada tangki udara. Tangki udara digunakan untuk menyimpan udara bertekanan yang dihasilkan oleh kompresor. Yang ketiga ada control valve. Control valve mengatur aliran udara bertekanan ke servo udara berdasarkan tekanan pada pedal rem. Yang keempat ada diafragma, berfungsi untuk mentransfer tekanan udara dari servo ke sistem rem. Cara kerjanya yaitu saat pedal rem ditekan,
Tekanan pada pedal rem akan mengatur aliran udara bertekanan dari tangki udara ke servo udara melalui kontrol valve. Udara bertekanan ini akan mendorong diafragma di dalam servo udara. Gerakan diafragma akan mentransfer tekanan udara ke sistem rem dan meningkatkan daya pengereman. Yang ketiga adalah gejala gangguan perawatan dan perbaikan. Yang pertama, analisis diagnosa gangguan. Booster rem. Pedal rem terasa keras dan sulit ditekan. Kemungkinan ada masalah pada sumber vakum, seperti kebocoran pada selang vakum atau masalah pada intake manifold. Jika pedal rem terasa lemah dan daya pengereman menurun, mungkin ada kebocoran pada sistem vakum, booster, atau masalah pada diafragma booster rem. Jika ada kebisingan atau getaran yang tidak normal saat pengereman, periksa komponen seperti baut pengencang atau mounting booster rem yang mungkin kendor atau rusak. Yang kedua, ada servo udara. Jika pedal rem terasa keras dan tidak responsif, kemungkinan ada masalah pada sistem suplai udara, seperti kebocoran pada tangki udara atau masalah pada kompresor udara. Jika pedal rem terasa lemah atau daya pengereman menurun, mungkin ada kebocoran pada sistem udara servo atau masalah pada diafragma servo udara. Jika ada suara kebisingan atau getaran yang tidak normal saat pengereman, periksa komponen seperti klep kontrol udara atau diafragma servo udara yang mungkin bocor atau rusak. Cara perawatan, yang pertama, booster rem. Periksa secara berkala selang vakum dan intake manifold untuk memastikan tidak ada kebocoran. Pastikan mounting booster rem dan baut pengencangnya dalam kondisi yang baik dan terpasang dengan benar. Bersihkan dan inspeksi diafragma booster rem secara teratur untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kebocoran. Yang kedua, perawatan pada servo udara. Periksa tangki udara secara berkala untuk memastikan tidak ada kebocoran dan pastikan tekanan udara dalam batas normal. Lakukan pemeriksaan rutin pada kompresor udara untuk memastikan kinerjanya optimal. Periksa dan bersihkan klep kontrol untuk udara secara teratur untuk mencegah kebocoran dan memastikan aliran udara yang baik. Inspeksi dan ganti diafragma servo udara jika ditemukan kerusakan atau kebocoran. Yang ketiga, cara perbaikan. Yang pertama ada booster rem. Jika ada kebocoran pada selang vakum, ganti selang yang rusak. Jika ada masalah pada diafragma booster rem, ganti diafragma yang rusak. Jika ada masalah pada mounting atau baut pengencang, perbaiki atau ganti komponen yang rusak. Yang kedua, perbaikan pada servo udara. Jika terjadi kebocoran pada tangki udara, perbaiki atau ganti tangki yang rusak. Yang kedua, jika ada masalah pada kompresor udara, perbaiki atau ganti kompresor yang rusak. Jika terjadi kebocoran pada klep kontrol udara, perbaiki atau ganti klep yang rusak. Jika ada masalah pada diafragma servo, ganti diafragma yang rusak. Yang keempat, nama komponen dan fungsi cara kerja. Nama dan fungsi pegas atau spring. Pegas digunakan untuk menyerap dan mengurangi guncangan serta getaran yang terjadi pada kendaraan melintas di jalan yang tidak rata. Yang kedua, peredam atau shock absorber. Berfungsi untuk mengendalikan gerakan pegas dan meredam ayunan serta getaran yang dihasilkan oleh
pergerakan roda. Yang ketiga ada bumper, berfungsi untuk mengerutkan kendaraan, dan rebounding bumper berfungsi saat kendaraan dalam posisi yang mengembang. Yang keempat ada stabilizer bar, berfungsi stabilizer bar juga dikenal sebagai sway bar, berfungsi untuk mengurangi miringnya kendaraan saat berbelok. Stabilizer bar menghubungkan suspensi kiri dan kanan, meratakan beban antara roda dan meningkatkan kestabilan kendaraan. Yang kelima ada bola sendi atau ball joint, berfungsi menghubungkan lengan ayun dengan roda. Yang keenam ada link stabilizer, berfungsi menghubungkan stabilizer bar dengan suspensi. Selanjutnya lateral control rod, berfungsi untuk menahan aksel ketika adanya sebuah beban yang berada dari bagian atau arah samping. Ya, selanjutnya upper atau lower arm adalah salah satu bagian dalam sistem suspensi yang berfungsi untuk menghubungkan bagian knuckle arm dengan bodi mobil, sehingga pada bagian roda akan terpasang di knuckle arm. Selanjutnya ada strut bar, adalah komponen dalam sistem suspensi mobil yang berfungsi untuk menahan lower arm supaya kemiringan di bagian roda depannya dapat terjaga dengan baik dan maksimal. Tipe atau jenis suspensi independen. Suspensi independen mengacu pada sistem suspensi di mana setiap roda memiliki sistem suspensi yang terpisah. Ini memungkinkan setiap roda untuk bergerak secara independen tanpa mempengaruhi roda lainnya. Suspensi independen memberikan kenyamanan berkendara yang lebih baik dan penanganan yang lebih responsif. Yang kedua ada suspensi McPherson. Jenis suspensi ini paling banyak digunakan pada kendaraan-kendaraan ringan seperti sedan, MPV, hatchback, dan sejenisnya. Jenis suspensi dengan depan ini tergolong tipe suspensi independen, di mana roda kanan dan roda kiri tidak terpaut. Suspensi memiliki kualitas yang sangat baik karena mampu meredam getaran yang cukup baik. Desain suspensi ini cukup sederhana dan tidak memakan tempat sehingga cocok digunakan pada mobil-mobil kecil. Yang ketiga ada suspensi double wishbone. Suspensi ini banyak dipakai oleh kendaraan crossover seperti double cabin dan big SUV. Jenis suspensi ini tergolong independen untuk jenis suspensi depan. Sekilas suspensi double wishbone terlihat mirip dengan McPherson. Suspensi rigid. Suspensi rigid hanya dapat Anda temukan pada kendaraan jenis bus dan truk saja. Suspensi ini termasuk suspensi independen, di mana roda kanan dan kiri terletak pada satu blok kaku. Suspensi tipe ini dapat terletak pada suspensi depan maupun belakang. Suspensi rigid memiliki kelebihan pada tingkat ketahanannya. Tipe ini merupakan suspensi yang paling kuat dan yang mampu menerima beban besar. Suspensi multilink. Suspensi jenis ini memiliki cukup banyak penghubung. Penghubung atau link ini bekerja sebagai lengan suspensi, namun berjumlah 3 bahkan lebih. Link-link yang ada didesain sedemikian rupa sehingga dapat
menunjang pergerakan roda ketika meredam getaran. Yang terakhir ada suspensi torsion beam. Suspensi torsion beam disebut juga sebagai suspensi semi independen. Suspensi ini memiliki desain dasar seperti suspensi rigid yang diinovasikan sedemikian rupa agar menghasilkan efek suspensi yang lebih baik. Yang kelima, jelaskan analisis diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada sistem suspensi. Ya, yang pertama adalah analisis atau diagnosa gangguan. Langkah pertama dalam mendiagnosis masalah suspensi adalah mengidentifikasi gejala yang dialami kendaraan. Beberapa gejala umum masalah suspensi termasuk getaran yang tidak normal, suara berisik saat melintas di jalan yang tidak rata, kebocoran cairan suspensi, atau perubahan perilaku kendaraan seperti miring atau bergoyang. Yang ketiga, setelah mengidentifikasi gejala, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan visual komponen suspensi. Pemeriksaan apakah ada kerusakan, kausan, atau kebocoran pada komponen seperti pegas, peredam, dengan ayun, dan bantalan. Yang ketiga, jika perlu lakukan pengujian dan pengukuran tambahan menggunakan alat bantu seperti pengukur kausan, alat pengukur tekanan suspensi, dan alat pengukur ketinggian kendaraan. Perawatan. Suspensi perlu dirawat secara teratur untuk mempertahankan kinerjanya dan dapat mencegah masalah yang lebih serius. Beberapa langkah perawatan yang dapat meliputi memeriksa dan mengamati cairan peredam sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Memeriksa dan membersihkan komponen suspensi secara berkala untuk menghilangkan kotoran, korosi, atau kerak. Memeriksa kondisi dan tekanan ban secara teratur. Karena ban yang tak seimbang atau tidak terkempa dengan baik dapat mempengaruhi kerja suspensi. Perbaikan. Jika masalah suspensi telah diidentifikasi, perbaikan mungkin diperlukan. Beberapa masalah suspensi umum yang mungkin memerlukan perbaikan antara lain mengganti pegas atau peredam yang haus atau rusak, mengganti bantalan yang haus atau rusak, mengganti lengan ayun yang bengkok atau haus, memperbaiki atau mengganti stabilizer bar yang rusak atau patah, menyeimbangkan atau mengganti roda yang tidak seimbang, menyesuaikan atau mengganti komponen suspensi yang mempengaruhi ketinggian atau kemiringan kendaraan. 6. Tuliskan perbedaan suspensi yang dipakai pada mobil penggerak atau 6. Tuliskan perbedaan suspensi yang dipakai pada mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang beserta gambarnya. Suspensi mobil penggerak roda depan atau PWD. Pada mobil penggerak roda depan, sistem transmisi dan penggerak roda terletak di depan, sehingga mempengaruhi konfigurasi suspensi. Umumnya, suspensi dapat menggunakan konfigurasi Maxson strut yang terdiri dari pegas helix atau coil spring dan peredam shock absorber yang terhubung dalam satu lengan ayun atau loam kontrol. Lengan ayun pada suspensi depan VWD membantu menjaga geometri suspensi dan mengendalikan gerakan vertikal roda. Suspensi belakang pada mobil penggerak roda depan biasanya menggunakan desain
torsion atau batang torsi, atau BMX semi independen yang menghubungkan roda belakang dengan pegas dan peredam tunggal. Yang kedua, suspensi mobil penggerak roda belakang, RWD. Pada mobil penggerak roda belakang, sistem transmisi dan penggerak roda terletak di bagian belakang, sehingga memberikan konfigurasi suspensi yang berbeda. Suspensi depan pada mobil RWD sering menggunakan konfigurasi double wishbone yang terdiri dari dua lengan ayun yang mengendalikan gerakan vertikal dan horizontal roda dengan lebih baik. Suspensi belakang pada mobil RWD sering menggunakan desain multilink atau lengan ganda yang terdiri dari beberapa lengan ayun atau link yang terhubung ke roda belakang. Desain ini memberikan kontrol dan stabilitas yang lebih baik pada kendaraan RWD. Yang ketujuh, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis, tipe, beserta cara membaca kode pada roda. Nama dan fungsi komponen pada roda antara lain: ban berfungsi sebagai penghubung antara kendaraan dan jalan raya, serta memberikan daya cengkram pada permukaan jalan. Velg berfungsi sebagai tempat pasang ban dan menopang berat kendaraan. PCD atau Fixed Circle Diameter, diameter lingkaran yang melalui pusat lubang roda yang digunakan untuk menentukan ukuran dan jenis velg yang sesuai dengan kendaraan. PT, jarak antara pusat velg dan bagian dalam tepi velg. PT juga menentukan jarak bagian luar velg dengan bagian dalam kendaraan. Centerboard diameter, lubang tengah pada velg yang digunakan untuk menentukan kecocokan velg dengan hub roda. Stroke pin, baut atau pin yang digunakan untuk mengikat velg ke hub roda. Jenis roda antara lain steel wheel, roda baja biasanya dengan konstruksi sederhana yang biasa dipakai pada kendaraan murah atau truk. Alloy wheel, roda dengan campuran logam ringan, aluminium, magnesium, atau titanium yang memberikan penampilan yang lebih baik dan menurunkan berat kendaraan. Chrome wheel, roda alloy yang dilapisi dengan krom untuk memberikan tampilan yang lebih elegan. Forged wheel, roda yang dibuat dengan metode forging, pengecoran dengan tekanan tinggi yang membuat lebih kuat dan ringan daripada roda lainnya. Cara membaca kode pada roda. PCD kode ini biasanya terdiri dari dua angka yang dipisahkan oleh garis miring. Biasanya 4 garis miring 100. Angka pertama 4 menunjukkan jumlah lubang baut pada velg. Sedangkan angka kedua 100 menunjukkan diameter lingkaran yang melalui pusat lubang velg dalam satuan milimeter. Kode ini terdiri dari angka yang menunjukkan jarak antara pusat velg dengan bagian dalam tepi velg dalam satuan milimeter. Kode ET juga bisa ditandai dengan huruf ET atau IS. Central bore. Kode ini menunjukkan diameter lubang tengah pada velg dalam satuan milimeter.
Biasanya kode sentral ditandai dengan huruf C. Contoh kode pada roda 6,5 JX 15 ET 38 4X 100 CB 57,1. Kode di atas menunjukkan bahwa roda memiliki lebar 6,5 inci, diameter 15 inci, jarak pusat roda ke tepi dalam 38 mm. Memiliki 4 lubang baut dan jarak 100 mm antara pusat-pusat lubang. Dan diameter lubang tengah velg 57,1 mm. Yang ke-8, jelaskan analisis diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada roda. Analisis diagnosa gangguan ban. Jika terjadi gangguan pada roda, langkah pertama adalah mengidentifikasi gejala atau masalah yang dialami. Beberapa gejala umum yang mungkin terjadi pada roda termasuk getaran yang tidak normal saat berkendara, suara berisik dari roda, ketidakseimbangan atau ketidakstabilan saat melaju, atau adanya kebocoran angin pada ban. Pemeriksaan kondisi fisik roda secara visual. Pemeriksaan apakah ada kerusakan pada velg seperti goresan, retak, atau deformasi. Pemeriksa juga kondisi ban untuk memastikan tidak ada kausan yang berlebih, sobekan, atau benda asing yang terjebak di dalamnya. Jika ada kecurigaan terhadap masalah pada roda, lakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan memutar roda secara manual. Periksa keseimbangan roda dan periksa keberadaan benda asing di sekitar roda. Perawatan. Perawatan rutin pada roda adalah penting untuk menjaga kinerjanya dan mencegah masalah yang lebih serius. Beberapa langkah perawatan yang dapat dilakukan meliputi memeriksa ketekanan udara pada ban secara teratur dan mengisi ulang sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Memeriksa kondisi fisik ban secara berkala untuk melihat adanya kausan yang tidak merata, sobekan, atau benda asing yang tertanam. Membersihkan velg secara teratur untuk menghilangkan kotoran dan kerak yang dapat merusaknya. Memeriksa dan menyesuaikan keseimbangan roda secara teratur untuk mencegah getaran yang tidak normal saat berkendara. Yang terakhir, perbaikan. Jika terjadi masalah pada roda, beberapa perbaikan yang mungkin diperlukan antara lain mengganti ban yang aus, rusak, atau tidak aman untuk digunakan. Memperbaiki atau mengganti velg yang mengalami kerusakan fisik secara goresan, retak, atau deformasi. Mengganti baut atau pin yang rusak atau lepas pada velg. Menyesuaikan atau menyeimbangkan ulang roda untuk menghilangkan getaran yang tidak normal saat berkendara. Dan terakhir, mengganti atau memperbaiki katup ban yang bocor atau rusak. Sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.